Tiga konsep dasar dalam pembuatan deskripsi struktur basis data yaitu model data konseptual, model data fisikal dan model view. Konseptual data menyajikan konsep tentang bagaimana user basis data memandang atau memperlakukan data. Konseptual merupakan level tinggi, high level, yang dekat dengan user. Di dalam konseptual data menjelaskan beberapa hal yaitu entitas, atribut dan key atribut. 1. Entity atau entitas. Entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, unik. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Entitas dapat berupa data fisik seperti sekolah, guru, peserta didik, dan lain-lain. Abstrak atau konsep seperti hobi, pekerjaan, mata pelajaran, dan lain-lain. Kejadian atau event, pembelian, penjualan, peminjaman, dan lain-lain. Entitas dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas lemah adalah yang keberadaannya tergantung pada entitas lain. Di bawah ini menjelaskan notasi umum entitas kuat dengan nama entitas siswa dan entitas lemah dengan nama entitas hobi. Entitas hobi disebut sebagai entitas lemah karena jika data seorang siswa dihapus, maka data hobinya juga akan terhapus. Keberadaan data hobi tergantung pada data di siswa. 2. Atribut. Atribut merupakan karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship. Dalam penerapannya, level fisik atribut merupakan field atau kolom dari sebuah tabel. Misalnya entitas mahasiswa memiliki atribut nama, alamat, NIM. Berdasarkan karakteristik sifatnya, atribut dapat dikelompokkan menjadi 1. Simple atribut. Simple atribut atau atomic atribut adalah atribut terkecil yang tidak bisa dipilah lagi. Suatu atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Contohnya adalah atribut jenis kelamin pada entitas pegawai. Berikut menjelaskan simbol atau notasi simple atribut. 2. Multi-value atribut. Multi-value atribut adalah atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai yang jenisnya sama dari sebuah data tunggal. Misalnya atribut lokasi pada entitas departemen dapat berisi dua nilai atau lebih seperti Surabaya atau Jakarta. Di bawah ini menjelaskan simbol atau notasi multi-value atribut. 3. Composite atribut. Composite atribut adalah atribut yang dapat dibagi menjadi atribut yang lebih kecil. Atribut ini dapat diartikan atribut atomik yang menggambarkan atribut dasar dengan suatu arti tertentu. Contoh, atribut nama pada entitas pegawai dapat dipecah menjadi atribut nama depan, inisial dan nama belakang. Di bawah ini menjelaskan simbol atau notasi composite atribut. Atribut nama merupakan composite atribut. 4. Derived atribut. Derived atribut atau atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Misalnya atribut jumlah pegawai pada entitas departemen. Di bawah ini menjelaskan simbol atau notasi derived atribut. 3. Key atribut. Key adalah merupakan suatu atribut yang menandakan kunci dari suatu entitas yang bersifat unik. Key atribut adalah satu atau beberapa atribut yang mempunyai nilai unik sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris record dengan baris lain pada suatu entitas. 1. Kunci kandidat key. Kunci kandidat adalah satu atribut atau satu set atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entity. Satu set atribut menyatakan secara tidak langsung di mana Anda tidak dapat membuang beberapa atribut dalam set tanpa merusak kepemilikan yang unik. Jika kunci kandidat berisi lebih dari satu atribut, maka biasanya disebut sebagai composite key, kunci campuran atau gabungan. Kunci kandidat dalam file mahasiswa dapat dipilih sebagai berikut. Nomor pegawai, no KTP. Nama tidak dapat dipakai karena sering seseorang punya nama yang sama dengan orang lain. Nama plus tanggal lahir mungkin bisa dipakai sebagai kunci karena kemungkinan orang dengan nama yang sama dan tanggal lahir yang sama cukup kecil. Nama plus tempat lahir plus tanggal lahir dapat dipakai sebagai kunci. Alamat dan kota bukan kunci. 2. Kunci primer, primary key. Primary key adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entity.
Setiap kunci kandidat dapat menjadi kunci primer, tetapi sebaliknya sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entiti yang ada. No pegawai, karena sifatnya yang unik maka tidak mungkin pegawai mempunyai nomor pegawai yang sama. No KTP, bisa dipakai misalnya untuk pegawai yang baru belum mendapatkan nomor pegawai, maka bisa digunakan nomor KTP untuk sementara sebagai kunci primer. Kode kuliah, bisa dipakai untuk data mata kuliah karena kode mata kuliah bersifat unik untuk tiap mata kuliah. 3. Kunci alternatif, alternate key. Kunci alternatif adalah kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai kunci primer. Kunci alternatif ini sering digunakan untuk kunci pengurutan misalnya dalam laporan. 4. Kunci tamu, foreign key. Kunci tamu adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang melengkapi satu hubungan yang menunjukkan ke induknya. Kunci tamu ditempatkan pada entiti anak dan sama dengan kunci primer induk yang direlasikan. Hubungan antara entiti induk dengan anak adalah hubungan satu lawan banyak, one-to-many relationship. Hubungan antara file tersebut adalah banyak lawan banyak, yaitu satu pegawai mengerjakan lebih dari satu proyek, dan satu proyek dikerjakan oleh beberapa pegawai. Maka untuk menunjukkan hubungan tersebut dipakai file konektor yang berisi kunci tamu dari kedua file. File proyek pegawai berisi atribut no proyek, no pegawai, jam kerja, maka pada file proyek pegawai terdapat kunci tamu, yaitu nomor proyek dan no pegawai. Kedua atribut tersebut juga merupakan kunci primer. Berikut adalah tampilan contoh penerapan antara entitas dan atribut. Struktur fisik database. Physical data merupakan suatu konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam sebuah komputer. Physical data merupakan level rendah, low level, yang mendekati ke data sebenarnya. Dalam physical data menjelaskan definisi data yang meliputi nama atribut, tipe data, misalnya varchar, integer dan lain-lain, size atau ukurannya data. Data yang diimplementasikan berupa tabel yang terdiri dari barisan data dalam kolom, field, dan baris, record. Setiap DBMS mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam membuat definisi, struktur basis data dan tipe data yang digunakan. Teks digunakan untuk field alfanumerik, misalnya nama, alamat, kode pos, memiliki banyak karakter yaitu maksimal 255 karakter pada setiap fieldnya. Memo sama seperti teks, tetapi dapat menampung kurang lebih 64.000 karakter untuk tiap fieldnya, tapi tidak bisa diurutkan, diindekskan. Auto number tidak dapat diisi secara manual tapi terisi secara otomatis oleh mesh access, secara berurutan atau acak biasanya digunakan untuk penomoran. Number dapat digunakan untuk menyimpan data numerik yang akan digunakan untuk proses perhitungan matematis, mengurangi, menambahkan, mengkali dan membagi suatu bilangan. Date time digunakan untuk data yang berjenis tanggal, waktu atau penggabungan dari tanggal dan waktu. Currency tipe jenis number, tetapi pada awal angka selalu disertakan simbol currency default sesuai dengan regional setting yang digunakan, misalnya Rp. Dolar dapat menggunakan angka dengan 15 digit di belakang desimal dan 4 digit sesudah desimal. Yes atau no merupakan tipe data dengan dua pilihan saja yaitu yes, 1 atau true, dan nomor 0 atau false. Format yang tersedia adalah yes, no, true, false, dan on/off. Oleh objek digunakan untuk eksternal objek, seperti bitmap atau file suara. Hyperlink digunakan untuk menyimpan alamat internet atau file yang ditunjukkan melalui alamat URL. Lookup wizard jika menggunakan tipe data ini untuk sebuah field, maka bisa memilih sebuah nilai dari tabel lain atau dari sebuah daftar nilai yang ditampilkan dalam combo box.